Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita melihat seseorang yang memang benar-benar sangat menyebalkan, entah itu dengan sifat, tingkah lakunya, atau perilakunya terhadap kita. Semakin kita mengalah, semakin kita diinjak-injak harga dirinya. Semakin kita sabar, semakin dia semena-mena terhadap kita. Ditambah lagi dengan posisi yang sangat menguntungkan di pihaknya. Uangnya banyak, punya jabatan, dan keluarganya semisal orang-orang yang sangat disegani, serta temannya pun di mana-mana, yang siap membelanya, entah itu benar ataupun salah. Sehingga dia semakin sombong, takabur terhadap kita. Kita sering dihina seenaknya, seakan kita tidak ada harga dirinya sedikit pun di hadapannya. Dan ketika kita hendak membalas atau hanya sekedar memperingatinya, kita tidak mempunyai keberanian. Karena mungkin resikonya bisa saja akan berbahaya buat kita ataupun keluarga kita. Sehingga kita hanya bisa diam dan pasrah terhadap apa yang sering ia lakukan kepada kita. Tetapi janganlah saudaraku berkecil hati apabila saudaraku dimanapun berada mengalami hal yang sudah saya jelaskan tadi di atas, maka biarlah mereka semena-mena terhadap kita di muka bumi ini. Tetapi kita akan mengingatkannya, membalasnya, menggunakan jalur langit. Cuman perlu diingat, jangan gunakan amalan ini sembarangan atau untuk main-main. Maksudnya, janganlah amalan ini dikerjakan, lalu ditujukan kepada orang yang tidak benar-benar zolim kepada kita. Dan jangan digunakan amalan ini untuk hal kejahatan, karena akibatnya akan menimpa sang pengamal itu sendiri. Dalam kitab Rahasia Keutamaan Surat Al-Quran, karya Muhammad Zairul Haq, menjelaskan bagi orang yang sering dizolimi, dijahati, dianiaya orang lain, namun tidak dapat membalasnya secara fisik, sebaiknya mengamalkan surat Al-Fil. Surat Al-Fil dalam Al-Quran merupakan surah ke-105 dan terdiri atas 5 ayat. Dan arti dari nama Al-Fil ini adalah gajah. Dan nama ini diambil dari ayat pertama dalam surat Al-Fil. Surat ini pun tergolong sebagai surat Makkiyah. Suratnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayron ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Lalu bagaimana cara kita mengamalkannya? Simak videonya sampai selesai. Pertama yang harus kita lakukan adalah sholat tahajud. Minimal 2 rakaat. Dan ingat, sholat tahajud ini harus dilakukan setelah kita terbangun dari tidur. Ya. Jadi kita tidur dulu. Pada rakaat pertama, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah surat Al-Fil sebanyak 40 kali. Lalu rakaat kedua, sesudah membaca Al-Fatihah, lalu bacalah surat Al-Kafirun sebanyak 1 kali. Lalu setelah kita selesai melakukan sholat tahajud, dalam keadaan duduk, menghadap kiblat, kemudian membaca istighfar sebanyak 7 kali. Lalu selanjutnya, membacakan atau mengirimkan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Juga kirimkan Al-Fatihah kepada keluarganya, sahabatnya, dan untuk kaum muslimin muslimat seluruhnya. Lalu setelah itu
kita bisa mengutarakan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita selesai memohon hajat kita, lalu kita akhiri atau kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan diniatkan agar hajat kita tersebut dikabulkan. Lalu membaca wirid berikut sebanyak 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qadiru, Ya Ajiju, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Saya baca sekali lagi. Ya Qadiru, Ya Ajiju, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Saya baca lagi. Ya Qadiru, Ya Ajiju, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Lalu setelah kita membacakan wirid ini 100 kali, lalu kita berdiri, bangun dari duduk kita, dan membaca doa berikut sebanyak 3 kali. Allahumma huzli bihaqqi min. Lalu sebutlah orang yang kita targetkan, sebut namanya, ibni. Lalu kita sebutkan nama orang tuanya. Lalu dilanjut membaca waj'al ibratan lil mu'tabirina ya sadid. Lalu setelah itu, setelah kita membaca doa tadi sebanyak 3 kali, lalu dilanjut atau ditutup membaca doa berikut 1 kali. Allahumma ahlikum kama ahlakta qauma fir'auna innaka ala kulli syai'in qadir. Seperti itu mengamalkannya. Dan apabila diperlukan, ini bisa kita amalkan beberapa kali. Dan ingat sekali lagi, seperti apa yang dikatakan pengarang kitabnya, Muhammad Zairul Haq, agar tidak menggunakan amalan ini untuk kejahatan, karena akibatnya akan menimpa sang pengamal itu sendiri. Karena itu menurutnya gunakanlah dengan bijaksana. Tambahan dari saya, jadi alangkah baiknya ketika kita memohon dengan amalan ini, agar orang zolim yang kita maksudkan, agar dibalas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya, balaslah ia ya Allah dengan caramu. Bukalah hatinya, agar dia sadar dan menyesali perbuatannya. Maka insya Allah, lihatlah apa yang akan terjadi dengan orang zalim tersebut setelahnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.